Saudara, saya jadi ingat kemarin waktu doa Kamis. Saya baru ngerti tadi, saudara. Saya baru mengerti tadi. Waktu di doa Kamis itu saya melihat seperti sebuah kain yang begitu panjang turun dari sorga ke muka bumi ini. Lalu saya melihat baju-baju yang terjahit dengan rapi dan terlipat dengan rapi, saudara. Itu banyak bertumpuk-tumpuk. Tadi Tuhan bilang gini loh, baju itu khusus nanti buat jiwa-jiwa yang akan datang, saudara. Wow. Saudara, itu bicara tentang imamat yang rajani. Katakan amin. Nah saudara, hari ini saya mau bicara soal hidup yang menghasilkan buah. Katakan menghasilkan buah. Kiri kanan saudara coba lihat. Hasilkan buah. Saudara, perjalanan saya kemarin minggu ke gereja, tiba-tiba Tuhan bilang begini, hidupmu harus berbuah. Amin. Hidupmu harus berbuah. Katakan berbuah. Kita buka Filipi 1 ayat 21-22a. Saya jadi ingat ayat ini, saudara. Haleluya. Oh, tadi hadirat Tuhan kuat, saudara. Oh, glory to God. Filipi 1 ayat 21 ayat 22. Filipi. Ini jangan terlalu ngepas ya. Udah dapat semua? Loh, kok kayaknya lemes, saudara. Nggak makan daging ya? Yang puasa Daniel berapa orang sih? Oh iya, saudara ya. Saya juga. Saudara kasih saya semangat sedikit, saudara ya. Ini dikit-dikit tuh kedinginan, saudara. Oke, Filipi 1 ayat 21 sampai 22a. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah, saudara. Katakan amin, saudara. Saudara, Paulus katakan begini loh. Dia ingin memberitahukan kepada kita bahwa begitu fokusnya dia hidupnya kepada Kristus, sehingga segala sesuatu yang dia perbuat tujuannya adalah berbuah bagi Tuhan. Katakan amin. Tujuannya apa? Berbuah. Katakan berbuah, saudara. Saudara, kita harus berbuah. Matius 3 ayat 8 sampai 10. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata kepada hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti apa? Ditebang. Setelah ditebang apa? Dibuang ke dalam api, saudara. Nah saudara, saya waktu renungkan ayat ini, saya makin mengerti kenapa kita harus berbuah. Amin. Nah saudara, apa sih buah-buah roh? Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Amin. Orang yang punya buah roh itu sabar. Kemurahan. Orangnya pasti murah hati. Katakan amin. Makanya di sini setiap minggu kita makan terus, saudara. Murah hati, banyak orang murah hati. Coba lihat kiri kanan, saudara. Orangnya murah hati nggak? Coba ya, coba lihat kiri kanan. Hati, ibu hati, iya. Nah saudara, saya kalau memberi itu gak kira-kira luar biasa. Kenapa? Karena itu buah roh. Kebaikan. Kalau orang yang berbuah itu pasti orangnya baik. Kindness, saudara. Buah roh adalah iman. Katakan iman. Buah roh adalah kelemah lembutan. Amin. Ngomongnya itu baik, saudara. Kalau ngomong itu serdes. Ya saudara ya. Kedua, berikut apa? Penguasaan diri. Nah ini kita lagi kuasai diri, saudara. Nggak makan daging, saudara ya. Penguasaan diri, saudara. Iya. Jadi cepet dingin juga ya. Puji Tuhan. Tapi otaknya katanya makin bagus ya. Buatin coba IQ saya nggak tahu naik nggak ya. Baik. Nah kenapa pohon itu dibuang, saudara? Kenapa ada pohon yang tidak berbuah? Kenapa ada orang percaya yang tidak berbuah? Pertama, karena pohon itu kena hama atau kutu. Katakan hama atau kutu. Nah saudara, dulu di rumah saya tuh ada sebuah pohon, namanya pohon jambu sama pohon mangga. Besar, saudara, sampai lebih tinggi daripada atap saya. Saudara bisa bayangin, saudara. Itu setiap hari penuh dengan hama, saudara. Banyak kutu, banyak yang kutu-kutu putih, saudara.
banyak hama. Dan dia tidak berbuah. Pertama-tama berbuah. Setelah kena hama gak berbuah lagi saudara. Setiap hari kerjanya gak berbuah. Lalu ngotorin lagi saya punya halaman. Akhirnya saya potong. Saya biarkan kering lalu saya bakar saudara. Kenapa? Karena waktu dipotong banyak hama yang berterbangan. Terpaksa apa? Dibakar saudara. Saudara, hama berbicara tentang hama kekecewaan, amarah, dengki, iri hati, kepahitan saudara, perselisihan, kebencian. Saudara, karena banyak fokus kepada itu maka gak fokus berbuah. Amin. Artinya kita harus berbuah, katakan berbuah. Jangan dimakan hama. Saudara, kita harus, hidup kita harus berbuah buat keluarga kita, buat rekan kerja, buat gereja. Supaya apa? Waktu kita berbuah, semua orang feel-nya tuh nyaman. Katakan amin, nyaman saudara. Amin. Nah saudara, kalau hidup kita selalu dikuasai oleh hama dan kutu-kutu, kebencian, amarah, kita gak pernah berbuah loh. Kemana pun kita pergi orang gak nyaman. Tapi kalau hidup kita sehat, kemanapun kita pergi saudara, orang terinspirasi. Kenapa? Karena saudara sehat berbuah. Katakan sehat dan berbuah. Amin saudara. Dikatakan kita harus menjadi dwelling place. Kalau orang kena masalah dia akan cari kita. Pak, saya kena masalah, saya begini dan begitu. Dan perkataan saudara membangkitkan dia. Katakan amin. Nah saudara, kemarin saya baru pergi ke Mega Mall saudara untuk beli sesuatu. Lalu dalam perjalanan tiba-tiba saya ketemu teman saya yang sudah lama. Bahkan waktu saya lihat dia, ini saya kenal gak ya? Wijaya, oh ternyata dia masih kenal saya saudara. Puji Tuhan ya saudara. Lalu dikatakan ayo duduk. Oh ternyata dia jualan meikata saudara. Enggak, saya gak jualan meikata saudara. Dia yang jualan meikata. Lalu dia tujuannya adalah menawarkan saya saudara. Dan saya mendapat kesempatan apa? Menawarkan dia tentang Yesus saudara. Amin. Saya bilang, kayaknya dulu lu ke gereja deh. Kerjain apa? Kang taunya apa? Pokoknya cari kang tau melulu lah dia saudara. Saya bilang kang tau saya kerajaan Allah. Lalu saya tanya dia, gimana? Kamu masih ke gereja gak? Saya udah lama gak ke gereja-gerejaan katanya. Yang penting buat baik saja. Loh, dulu kan kamu rajin. Iya, tapi sekarang udah lah. Gak perlu lagi katanya. Saudara, saya kasih tahu saudara. Kalau saudara ketemu orang seperti ini, apa yang harus saudara lakukan? Pertama, nasihati dia. Bahwa dia butuh Yesus. Amin. Dia lagi sulit saudara, saya tahu. Dari mukanya kelihatan saudara. Ya, tapi ubannya ya kayak saya sih saudara ya. Lalu di situ saya bilang gini, boleh gak saya berdoa buat kamu? Saudara, dia gak mau menjem mata loh. Tetap ya udah saya pinjam mata, saya doakan dia. Saudara, pegang bahu dia lalu saya doakan dia. Saudara, ternyata setelah selesai saya berdoa, itu air mata berlinangan saudara. Nah di situ kesempatan saya kasih undangan. Nah ini ayo datang ke Natal. Lalu dia bilang apa saudara? Saya boleh ajak istri saya gak? Boleh. Anak-anak saya boleh. Tetangga saya boleh. Papa saya boleh. Amin. Saudara, kemanapun saudara pergi, katakan Yesus baik. Berlinangan air mata. Aku pikir begitu loh. Ya udah doain gitu ya. Ternyata, aduh, terima kasih. Oh, saya kasih tahu saudara. Just tumpang tangan aja sedikit. Gak usah kepala saudara, jangan ngewok-ngewok. Tumpang tangan di bahu dia saudara. Oh, sekarang lagi banyak orang membutuhkan yang namanya naungan rohani saudara. Katakan saya mau. Amin. Nah saya kasih tahu saudara, karena saudara di sini di dalam tim yang bernama dengan GB Pantai Mutiara dan nanti akan Natal saudara. Semua kan aktivisnya saudara. Amin. Nanti Tuhan pasti tunjukin banyak orang itu. Saya percaya itu pasti banyak kesaksian. Katakan amin. Nah saudara, yang berikutnya, kenapa buah pohon tidak berbuah? Karena tidak mendapat asupan cukup daripada air. Amin. Pohon kenapa gak berbuah? Karena kekeringan saudara. Saudara, dataran tinggi Golan, nanti kan sebentar lagi kita ke Israel. Jadi saya cerita sedikit saudara, supaya saudara ada kerinduan saudara. Haleluya. Saudara, dataran tinggi Golan itu terdapat di Israel. Dan dataran ini sangat diperebutkan oleh Israel dan Syria saudara. Kenapa? Karena tempat itu sangat subur. Katakan amin.
Saudara, tempat itu sangat subur. Kenapa? Karena dataran tinggi Golan itu memiliki sumber air yang mengalir dari Danau Galilea. Yaitu danau air tawar terendah di dunia. Dan merupakan danau air tawar terbesar di Israel. Saudara, dataran tinggi bawahnya itu air yang paling rendah. Dan itu mempunyai suplai air terbanyak di Israel. Dan ini sangat diperebutkan. Dan daerah itu sangat subur, saudara. Kenapa, saudara? Yang pertama adalah kita harus dekat dengan sumber air. Siapa, saudara? Yesus. Yohanes 37 ayat ke-38. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hati akan mengalir aliran air hidup. Wow, amin, saudara. Saudara bukan hanya dapat minum, tetapi ada aliran air hidup dalam kehidupan kita. Nah, bagi saya pribadi, saudara, dataran Golan itu berbicara tentang tempat yang tinggi. Tingginya 2.814 meter, saudara. Dan sekaligus dia merupakan tempat yang rendah, saudara, 0 meter. Itu makanya saya bilang, katakan bahwa dataran danau air tawar terendah di dunia. Kenapa? Pertama, kita harus selalu cari tempat yang tinggi. Tinggi berbicara tentang penyembahan kita. Katakan amin. Saudara dan saya kalau selalu rindu untuk menyembah Tuhan, saudara akan diurapi. Orang yang diurapi di masa kekeringan, saudara gak akan alami itu. Kenapa? Karena Tuhan yang menuntun saudara dan saya. Kedua, berbicara tentang tempat yang rendah, berbicara tentang kerendahan hati. Saudara, di dalam Daniel 6 ayat 10, Daniel 6 ayat 10 dikatakan, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuliakan Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Wow. Saudara, Daniel kenapa dia begitu penuh dengan pengetahuan? Karena dia bergaul karib dengan Allah. Amin. Nah, hari-hari ini saudara, kalau saudara ingin mempunyai pengetahuan lebih, bergaul karib dengan dia, itu akan ada sebuah pertumbuhan. Katakan, saya perlu air hidup itu. Amin. Yang ketiga, kenapa tidak berbuah, saudara? Karena tanah hatinya keras, sulit dibentuk. Kemarin kita doakan bahwa apa? Kita harus punya hati yang lemah lembut. Amin. Saudara, tanah hati yang lembut itu gampang dibentuk sama becunan. Dan kualitas daripada pembentukan itu pasti terbaik, saudara. Kenapa? Karena halus. Yang halus gampang dibentuk. Yuk pegang hati kita. Tuhan, berikan aku hati yang lembut, yang mudah ditegur dan mudah untuk diubahkan. Dalam nama Yesus. Amin, saudara. Saudara pertama harus mempunyai tanah hati yang lembut. Yang keras tidak bisa berakar. Kalau Tuhan bilang, ayo ampuni, ampuni, saudara. Amin. Ayo berkati, berkati, saudara. Ayo minta maaf, minta maaf. Jangan keras, saudara. Amin. Kalau yang lembut biasanya Tuhan pasti banyak ngomong. Kenapa? Kalau yang keras ngomongnya percuma kan. Masuk ke belah kiri, keluar kanan. Tapi kalau masuk langsung ke sini, saudara, oh Tuhan pasti banyak ngomong. Katakan, Tuhan banyak ngomong sama hati yang hatinya lemah lembut. Amin, saudara. Nah, saudara, kita harus berbuah hari-hari ini. Amin. Dan saya mulai melihat banyak hal-hal yang ajaib, saudara. Kenapa? Karena udah makin dekat sama Natal. Sudah terbagi berapa undangan? 800 undangan, saudara. Sudah terbagi. Saya jadi agak itu, saudara. Kenapa ya? Kayak tempat kita tuh terlalu kecil, saudara. Kalau begitu banyak orang datang, taruh di mana ya? Tapi udahlah. Katakan, Tuhan punya rencana. Amin, Tuhan punya rencana, saudara. Saya udah begitu, saudara. Berapa itu apa? Banner apa? Bukan banner. Umbul-umbul berapa? 60 biji. Mungkin Tuhan bilang sama saya beginilah. Makanya lain kali kau cari tempat yang kecil-kecil. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, saya nggak pernah berpikir bahwa sedahsyat itu ya.
Tetapi Tuhan kita memang besar sih. Nah saudara, Ibu Atim sampai itu ya, masuk ke kuburan. Doa keliling saudara. Saya percaya itu kuasa semua runtuh saudara. Kenapa? Pasukan kita ini pasukan Gideon. Kita gak punya banyak orang saudara. Tuhannya dahsyat. Amin, pasukannya dahsyat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yuk. Ada lagi pesan Tuhan? Ada? Dan saudara, saya berdoa hari Kamis kita semua harus kumpul di Hariston. Nanti kita akan diurapi. Saudara, ini belum seberapa saya tahu. Ini adalah permulaan. Kita akan lihat sebuah tuain yang sangat besar. Saya tadi dalam penyembahan tiba-tiba dilawat Tuhan. Saya lihat tangan-tangan lagi minta tolong saudara. Tolongin saya. Itu belas kasihan Tuhan tiba-tiba turun saudara. Lagi minta tolong. Soalnya hari ini banyak orang lagi butuh pertolongan kita. Katakan amin. Kita saudara harus mulai dari kita. Kalau bukan saudara saya yang nolong siapa? Harus kita. Dan Tuhan selalu bilang begini, kamu bertobatnya kan di Natal. Entah berapa hamba Tuhan lahir dari tempat itu. Saya gak tahu saudara. Tetapi dalam hati saya bilang, Tuhan, yes, aku rindu melihat jiwa-jiwa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, yuk kita bangkit berdiri. Thank you Jesus. Oh, kararara basyat.